Minta perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Masih semangat ya? Ya, saya harap teman-teman semua yang di sini masih semangat ya. Tadi ini semua ikut juga ya kuliah umum tadi ya? Ikut ya. Jadi ya tadi kuliah umum ya teman-teman udah lihat lah itu kuliah umum buat S2. Jadi kalau kita kan masih S1 ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang tadi yang dibicarakan. Oke, kita langsung ke poinnya. Jadi kita sudah selesai ya UTS ya, UTS dan ujian susulan juga sudah selesai. Nah, di sini di kelas yang saya sampaikan kepada teman-teman atau saya memberikan materi kepada teman-teman di kelas saya, ada namanya itu milestone. Ada yang tahu milestone itu apa? Tidak tahu. Jadi teknisi milestone ini itu saya harap itu cuma membuat motivasi kepada teman-teman yang dari sesi kehadirannya hadir semua, aktif, nilainya tugas bagus, UTS bagus. Jadi saya filter ada 3 orang. Nah, maksud saya sini, saya bukan maksud seperti apa, tapi ini milestone. Milestone itu istilahnya memberikan semangat buat teman-teman semua dan saya tidak mengintimidasi buat teman-teman yang lain yang bisa tidak dapat gitu. Ngerti kan? Paham kan? Jadi ya mungkin milestone ini tidak sebegitu berharga, tapi saya kasih sedikit buat motivasi buat teman-teman gitu. Ya biar bisa tambah semangat dari letih lesu mengerjakan tugas, UTS hadir dan segala macam. Ini ya sekedar penyemangat aja buat teman-teman yang dapat dan buat teman-teman yang juga belum dapat tetapi bisa lebih ditingkatkan lagi yang dari yang dapat. Tapi ini sementara. Ya, jadi tingkatnya masih sementara. Oke, saya langsung ke poinnya. Mungkin saya tidak cuma memberikan coklat aja ya. Tapi nanti teman-teman yang nggak dapat, jadi saya harap jangan berkecil hati dan jangan iri hati gitu. Ini dan saya tidak mengintimidasi teman-teman yang belum dapat gitu. Tapi ini sebagai semangat aja gitu. Dan yang dapat jangan bersenang hati, kalau bisa bertahan. Jadi lebih gampang merebut daripada bertahan kan, istilahnya seperti itu. Jadi ini nggak terlalu berharga tapi ya mungkin bisa membuat semangat teman-teman yang lain lah. Jadi nah ini namanya milestone. Nah saya buat seperti ini ya karena saya menggunakan metode-metode dari orang juga gitu, metode orang buat memberikan motivasi gitu. Tapi bukan mengintimidasi yang belum dapat gitu. Oke? Jadi ada 3 orang ya yang dapat. Jadi ini saya filter dan saya sudah sesuaikan, saya teliti yang dari hadir, dari sesi aktif bertanya, menjawab, tugasnya nilainya bagus, UTS-nya nilai bagus, oke? Jadi penilaiannya saya dari situ. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi cuma sekedar coklat aja ya, yang mungkin bisa dimakan ini bisa manis untuk kenangan gitu. Oke ya. Oke, saya langsung sebut aja biar kita tidak memperlama waktu ya. Saya langsung sebut nomor 3. Saya tidak tahu orangnya siapapun ini ya. Jadi saya tidak pilih kasih dan saya juga nggak tahu siapa orangnya gitu. Oke, yang ketiga nomor 3 ya, nomor 3 dari 3 ya. Nilai tertinggi nomor 3. Jeng 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 jeng. Oke. Yang nomor 3 itu namanya Laili Arlina. Siapa?
Oke, nanti dulu ya. Biar sekaligus semua aja. Oke, yang ketiga itu ya saya harap Aili bisa bertahan dan jangan direbut orang dari yang ketiga mereka gitu. Dan tingkat kedua itu, ayo siapa? Kalau bisa ayo. Penasaran? Jeng 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 jeng. Eko Suprianto. Ada orangnya? Ada orangnya? Online ya? Coba kita lihat. Ya nanti ya kalau memang tidak hadir ya nanti kita sampaikan. Oh lagi sakit ya? Tapi nggak ada konfirmasi sih. Lagi sakit ya. Oke, saya harap ini nomor 2 nanti ini simpan aja ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bagi aja lah satu ini ya, bagi semua. Karena memang nggak hadir, tapi nanti minggu datang dia datang ya saya kasih gitu. Oke, biar teman-teman bisa merasakan juga itu. Oke, yang nomor 1 kira-kira siapa ya? Jeng 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 jeng. Yang nomor pertama itu Raja Iksan. Oke ya. Oke, jadi saya harap teman-teman yang saya sebut bisa bertahan sampai selesai semester ini. Dan yang mohon maaf buat teman-teman yang lain yang tidak bisa dapat, terus berjuang untuk merebut dari 3 poin ini gitu, 3 orang ini gitu, 3 tingkat ini ya bisa, tapi yang 3 ini juga harus bertahan gitu, jangan langsung mundur gitu. Jadi saya harap ya bisa memberikan yang terbaik lah, jadi saling support lah ya dalam satu komunitas ini gitu. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya. Ya mungkin langsung dikasih aja ya biar tidak mau bersingkat waktu ya. Oke. Buat teman-teman bagi aja nanti karena kan orangnya tidak datang. Ah? Nanti minggu depan saya kasih. Oke oke oke. Oke ya, kita langsung ke materi aja ya. Mau dimakan sekarang coklatnya sambil belajar nggak apa-apa, silakan. Saya nggak tidak mempersulit, tapi kalau lihat mau tidak sekarang juga nggak apa juga gitu. Oke. Jadi biar semua bisa termotivasi, bersemangat ya. Oke, kita langsung ke materi aja untuk tidak memperlama waktu ya. Biar kita bisa mencapai juga waktu ini. Oke, pada saat hari ini kita sudah ke pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 di mana di saat 15 November ya. Mungkin teman-teman kita sudah nggak terasa sudah pertemuan ke-7. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan untuk materi sesi hari ini dan pertemuan sesi hari ini buat teman-teman sekalian, oke? Oke, untuk persyarat pengetahuan seperti biasa kemarin kita sudah belajar mengenai yaitu looping atau perulangan struktur kontrol perulangan, dan yang di mana pertemuan ke-7 ini kita akan belajar bersama yaitu array dan objek. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan secara rinci satu persatu dan bertahap apa itu array dan apa itu objek.
Jadi saya teman-teman bisa memperhatikan, walaupun ya kebanyakannya nanti ngoding gitu istilahnya. Oke ya. Oke, seperti biasa aturan pembelajaran dimulai, fokus penuh, raise hand jika ingin bertanya. Nanti kalau ada yang tidak ada yang bertanya, kita bekerja sama, tolong di mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan, berpartisipasi aktif. Ini seperti biasa pengisian feedback. Nah, agenda kita hari ini di mana yaitu yang pertama array, objek, dan nanti ada pengisian absen dan feedback. Sebelum dimulai, seperti biasa, pada sesi tersendiri akan berdasarkan konteks slide, menggunakan halaman dan catat dan gunakan per halaman slide. Mari kita mulai. Array. Apa itu array? Ada yang boleh bisa menyampaikan satu kata atau beberapa kata? Ada yang tahu array itu apa? Sebelum saya menjelaskan array, ada yang sudah tahu itu array itu apa? Belum? Satu orang ada? Oke. Oke, kalau jika tidak ada, di sini saya menjelaskan. Nah, di sini tuh apa itu array? Nah, di sini array itu struktur data atau struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan-kumpulan sebuah nilai dalam satu variabel ya. Nah, nanti nilainya itu akan di-save atau disimpan secara berurutan atau yang kita sebut yaitu indeks. Nah, nanti indeksnya itu mulai dari angka 0 bukan 1 karena dia berbentuk indeks ya, berurutan. Jadi kalau kita berurutan menyebut angka 1 2 3 4 5, tapi kita itu dimulai, kalau array itu kalau dalam bahasa pemrograman JavaScript itu dimulai angka 0. Jadi kata kuncinya 0. Nah, nanti kita langsung buat nanti ya eksekusi bagaimana array itu tersebut untuk menyimpan datanya. Nanti kita buat sebuah variabel. Oke. Jadi teman-teman lihat gambar seperti yang di sini ya. Nanti ada const array 0 1 2 3 4, nanti disimpan sementara dan kurang lebih seperti itu. Itu secara teorinya. Nah, nanti secara praktiknya saya akan mengasih tahu dan memberikan penjelasan detail kepada teman-teman semuanya. Oke, jadi karakteristik array itu yang pertama tadi saya bilang indeksnya dimulai dari 0. Nah, itu dikuncikan. Indeksnya mulai dari 0. Nah, dapat berisi berbagai tipe data seperti kita sudah belajar. Tipe data apa? Number, string, dan lain sebagainya. Nah, nanti sebuah panjang array itu berubah atau dinamis. Jadi kalau ada nilai nih, contohnya sebuah disimpan nilai array apel, kita bisa mengubah, kita bisa delete, kita bisa tambah, jadi secara dinamis gitu. Nah, yang keempat, memiliki banyak built-in methods. Jadi ada nanti sebuah method atau enggak nanti function. Tapi function di sini saya tidak menjelaskan lebih detail karena function nanti ke minggu depan. Di sini kita lebih fokus ke array dan objek. Nah, di sini ada beberapa contoh nanti berbagai tipe data dalam array. Let campuran, nanti ada number, string, false and true, nanti ada dalam objek juga. Jadi ada juga array dalam objek. Nanti itu istilahnya nilai yang secara real yang sering digunakan ketika mengoding. Oke, seperti itu untuk karakteristik array-nya ya. Nah, kita langsung ke coding session. Nah, nanti di sini kita membuat, nah, kita buat di sini aja ya. Di sini kita belajar mengakses dan mengubah elemen array. Nanti kita buat mengubah dan aksesnya ya. Oke, di sini kita buat aja. Seperti biasa,
mau dibuat folder di sini atau enggak buat folder baru. Di folder sini saya buat folder baru untuk ke Visual Studio Code belajar array, namanya di sini objek. Bebas ya. Ini bebas saja nama foldernya. Oke, seperti biasa buka langsung terminalnya atau enggak Visual Studio Code atau buka langsung new. Di sini saya biar cepat aja buat titik untuk buka Visual Studio Code. Oke, langsung buat aja di sini namanya index.javascript ya, JS nama filenya. Oke, seperti biasa, tadi kan kita yang pertama itu mengakses dan mengubah elemen array. Nah, di sini kita buat aja di sini ya. Kita buat di sini. Kita buat sini aja array. Nah, let buah sebuah variabel buah. Di sini saya buat yaitu contohnya. Nah, kita buat di sini. Contohnya di sini kita buat manggis. Nah, baru nilainya kita buat di sini pisang. Nah, di sini kita buat durian. Nah, di sini saya buat aja tiga ya, tiga aja biar simpel. Saya membuat sebuah variabel buah, di mana variabel buah ini ada nilainya yang bertipe string, array, manggis, pisang, durian. Nah, ini kita mengakses dulu sebuah elemen array-nya. Contohnya kita buat log. Di sini kita buat buah yaitu 0. Nah, ada yang bisa tahu ini apa isinya kalau ketika konsol log? Kalau kita nanti hasil di terminalnya kita mau ambil sebuah konsol log, kira-kira apa yang ditampilkan? Tadi kan kata kuncinya dimulai dari 0. Oke? Ada yang tahu? Gimana, Pak? Ya, benar, manggis. Kenapa manggis? Kita coba dulu ya. Kita tampilkan dulu. Nah, manggis. Kenapa manggis? Tadi saya bilang array itu indeksnya dimulai dari 0, bukan 1. Nah, manggis itu array-nya 0. Nah, kalau pisang 1. Nah, kalau durian 2. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, contohnya kita buat lagi sini. Kedua. Maka yang dipanggil manggis sama durian. Nah, jadi teman-teman, saya harap harus dikunci, harus tahu mana, jangan salah persepsi. Kita mulai dari angka 1, bukan, tapi kita mulainya dari indeks yaitu 0 untuk merupakan sebuah array. Ini untuk mengakses sebuah elemen array. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengaksesnya. Jadi di sini saya buat sebuah variabel buah yang nilainya sebuah array, di mana nilai array itu ada manggis, pisang, durian. Di manggis ini yaitu dari 0, 1, dan 2. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Nah, itu untuk sebuah mengakses elemen. Nah, apakah kita bisa mengubah, Pak, ini bisa nggak kita ubah manggis, pisang ini atau nggak durian ini? Coba kita ubah ya. Ini kita komentar dulu. Nah, di sini kita mau ubah sebuah array. Kan seperti tadi kita buatkan sini mengubah elemen, tadi kita udah mengakses. Contohnya kita buat mengubah sebuah halaman 1 ya. Array yang 1, nilainya 1. Kita buat di sini contohnya mangga ya. Nah, kita langsung clear dulu ya, clear. Kita note, belum konsoloknya ya. Kita konsolok, itu kita ambil buah, kita
panggil. Nah, tadi kan di sini pertama manggis, pisang, durian. Nah, ketika saya panggil sebuah mau mengubah sebuah elemen array yang dari nilainya ini, kita tinggal panggil aja buah, variabel buah. Nah, kita ambil sebuah nilai array 1, yaitu tadi manggis, pisang, menjadi mangga. Maka akan ditampilkan manggis, mangga, durian. Dan tentunya pisang itu akan di-delete otomatis karena kita mengubah nilai 1 dari awalnya nilai sementaranya itu pisang menjadi mangga. Nah, itu untuk namanya mengubah sebuah elemen di array. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar mengakses dan mengubah elemen array. Dari mana kita tadi akses, sekarang mengubah. Nah, kita ke next lagi. Nah, di sini ada namanya menambah dan menghapus elemen. Nanti yang pertama push buah pop ketika fungsi unshift, dan yang keempat itu hapus dari awal. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti. Yang pertama, kita akan menambah dan menggunakan fungsi yaitu push. Jadi ini ada fungsi dalam bahasa pemrograman JavaScript itu bernama push. Nah, push ini apa itu? Artinya itu menambah di akhir. Oke? Jadi kita langsung eksekusi. Ini kita komentar aja biar nanti tampilnya tidak tampil semua ya. Jadi kita buat sini buah, sebuah variabel buah, kita buat fungsinya push. Nah, di sini kita buat di sini contohnya melon. Melon. Langsung kita konsolok aja di sini buah. Nah, kita clear dulu ini. Nah, berapakah nanti yang ditampilkan array-nya? Berapa? Dimulai dari 0. Ayo. Berapa? Benar, 3. Tadi kan saya bilang kata kuncinya harus 0 kita ingat. Jadi jangan diharap angka pertama awal itu 1, jangan gitu. Nah, tentu yang ditampilkan nanti, dan melon ini nanti letaknya di mana? Di akhir? Nah, benar. Kita langsung panggil konsolnya. Nah, tadi kan untuk sebuah fungsi yang bernama push, kita mau menambahkan sebuah array di nilai sementara di variabel buah. Nah, kita tambahkan melon. Nah, di sini akan ditambahkan di akhir melon. Jadi hasilnya manggis, pisang, durian, melon. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu namanya fungsi tambah di akhir menggunakan fungsi push. Oke, kita lihat lagi yang kedua, pop. Pop itu apa? Hapus dari akhir. Nah, kita langsung eksekusi aja. Di sini kita komentar aja. Di sini kita buat dua pop. Nah, di sini kita clear. Nah, di sini kita langsung konsolok 2. Nah, ini bagaimana hasilnya? Boleh ada keterangan? Tadi kan kita bilang hapus dari akhir. Nah, saya buat di sini sebuah variabel, dipanggil sebuah variabel yang bernama buah, di mana kita panggil sebuah fungsi yang bernama pop. Nah, kita konsolok nih, apakah hasil yang di terminal yang ditampilkan? Ingat kuncinya, hapus dari akhir. Apa yang ditampilkan? Apa yang ditampilkan di terminal? Melon. Kok melon? Kan ini kita tadi udah komentar. Jadi kalau sudah di komentar itu semua, ini sudah tidak berfungsi. Jadi durian.
Manggis pisang. Tadi kan kata kuncinya hapus dari akhir. Nah, jadi yang ditampilkan manggis sama pisang. Jadi durian ini dihapus. Nah, kita tampilkan. Nah, manggis pisang. Tadi kan ingat kata kuncinya. Ya, simpel tapi agak membingungkan. Ya, simpel ini belajar tapi agak membingungkan gitu. Oke, itu namanya untuk menghapus sebuah metode atau fungsi dalam sebuah array menggunakan fungsi yang bernama pop. Ingat ya, kalau sudah di komentar seperti ini, itu tidak dipanggil apapun dan tidak ada fungsinya apapun. Jadi komentar itu kan saya sudah menyampaikan ke teman-teman, komentar artinya ya buat pertama biar rapi codingan. Ini bagian mana, bagian ini. Oh, komentar itu buat apa? Untuk biar nanti tim mengerti codingan apa yang kita coding gitu. Dan yang ketiga ya tidak menjalankan fungsi untuk sementara gitu. Atau kita mau mengurangi codingan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk komentar. Jadi kalau sudah di komentar tidak berfungsi apa-apa. Oke, jadi itu namanya menggunakan fungsi bernama pop. Nah, kalau tambah di awal, contohnya yang ketiga itu menggunakan fungsi bernama unshift. Nanti kita panggil sebuah fungsi bernama unshift dengan nilai anggur. Contohnya kita buat di sini ya, kita komentar ubah titik panggil sebuah fungsi bernama unshift. Kita buat di sini contohnya pepaya aja, pepaya. Kita konsol log ubah. Oke, apa yang ditampilkan? Ingat kata kuncinya tambah di awal. Apa kata kunci yang ditampilkan di terminal? Nah, benar. Jadi ingat kata kuncinya apa, dimulai dari mana, apakah nilai ditambah atau di delete, fungsinya buat apa. Nah, itu yang diingat dalam logika kita atau enggak logik kita pikirkan gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, kita tampilkan, kita klik dulu, baru kita tampilkan pepaya, manggis, pisang, durian. Nah, jadi kenapa di awal? Karena kita memanggil sebuah fungsi di JavaScript yaitu unshift. Oke? Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti. Jadi ini ya, ini biar nanti jauh ya kita ya, karena di sini awal ya. Jadi teman-teman ingat yang di sini ya. Oke. Oke, kita langsung next lagi. Nah, di sini nomor 4 metode atau fungsi shift dalam kurung. Hapus dari awal. Tinggal panggil aja sebuah variabel buah, panggil sebuah fungsinya shift. Nah, coba kita langsung coba eksekusi. Di sini kita buat buah dot shift. Jadi kita konsol log. Ini kita buat buah. Kita titik koma. Oke. Bagaimana ini yang ditampilkan? Pisang, durian. Kenapa? Ayo loh. Nih. Kenapa tadi alasannya? Oke, benar itu. Jadi jawabannya hapus dari awal. Tadi kan dibilang untuk fungsi yang shift atau metode shift dari variabel buah untuk nilai sementaranya kita konsol log, yaitu langsung keluar pisang durian. Jadi dia di delete dari nilai array yang 0 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu mengenai di menambah dan menghapus elemen array. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung next aja lagi.
Jadi kalau ini masih gampang lah ya, masih gampang tapi agak membingungkan gitu. Oke, kita langsung ke bernama array methods yang sering dipakai. Tadi masih gampang, masih murah, nah masih simpel. Di sini kita agak dikit-dikit lagi ke sini. Nah, di sini yang pertama nanti array method menggunakan map, filter, find, dan for each. Nah, nanti yang pertama mengubah setiap elemen. Nah, nanti yang filter menyaring sebuah elemen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita langsung eksekusi aja ya. Oke? Ingat, yang pertama map, mengubah setiap elemen. Oke, langsung kita buat aja. Ini kita komentar dulu. Ini kita komentar biar nanti tidak terpanggil terjadi konflik. Di sini kita buat aja len angka yang bernilai array tipe datanya number 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita buat aja let dikali 2, kita buat sama dengan angka, kita panggil fungsinya tadi map, mengubah map. Nah, di sini kita buat aja x, kita buat seperti ini, kita x-nya untuk variabel x-nya kita dibuat dikali ininya 2. Oke, langsung aja kita konsol log. Di sini kita tampilkan dikali 2. Apakah hasilnya? Ayo. Apa hasilnya? Tadi kan saya bilang mengubah setiap elemen. Nah, di sini saya mempunyai sebuah variabel angka yang bertipe datanya number 1, 2, 3. Nah, di sini saya panggil lagi nih sebuah variabel yang bernama dikali 2. Nah, di sini saya panggil sebuah variabel angka untuk menyimpan nilai sementara di array, mengubah yang ini harusnya nggak usah tanda kurung ya, bernilai ini ya, kita buat sebuah variabel lagi sementara lagi x untuk mengubah arraynya ini ya, arraynya. Nah, x-nya ini dikali 2. Kan ini kan tanda kali ya, seperti kita sudah belajar, ini tanda kali. Nah, kalau kita konsol log panggil sebuah variabel dikali 2, apa sih? Jadi ini tidak mengubah, kan tadi saya bilang mengubah setiap elemen tapi tidak mengganti arraynya gitu. Tidak mengganti arraynya ini. Apa? Ya, benar, seperti itu. Jadi ya benar. Oke, benar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk simpelnya ya. Jadi kita mempunyai sebuah variabel angka. Angkanya itu bertipe data yang bernilai number 1, 2, dan 3. Nah, kita panggil lagi sebuah variabel, buat lagi sebuah variabel dikali 2. Nah, kita panggil array variabel angka yang disimpan nilai sementaranya 1, 2, 3 dan diubah setiap elemennya. Kita buat fungsinya x variabel x kali 2, nanti setiap array yang nilai sementaranya itu dikali 2. Nah,
jadi kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya 2, 4, dan 6. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk mengenai mengubah, tapi tidak mengganti ini. Jadi ingat ya, mengubah mengganti itu lain, beda ya. Jadi ini tidak mengubah ini, tapi tidak mengganti nilai array-nya ini, tapi mengubah. Dikali 2 kita buat fungsinya. Ya kalau dikali 4 diubah lagi. 4, 8, 12. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi 4 dikali array 0, 4 dikali array 1, 4 dikali array 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ingat 0, 1, 2. Jadi tidak langsung 1, 2, 3 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara pengertian array yang sering digunakan. Ini nanti sering digunakan kalau di dalam bahasa pemrograman JavaScript untuk struktur data yang bernama array. Ini sering digunakan. Oke, cara bisa memahami untuk di sini. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa dipotong aja pembicaraan saya. Kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, yang kedua itu filter. Nah, di sini ingat filter itu menyaring elemen. Filter disaring. Ini paham ya? Langsung ingat aja, menyaring. Nah, kita buat langsung seperti ini. Nah, di sini kita buat let usia yang bernama IP datanya kita buat di sini ya 10, 25, 30 atau 45. Nah, kita di sini kita buat. Nah, tadi kita buat di sini let namanya apa tadi ya? Lupa saya. Dewasa aja ya, dewasa biar lebih relevan. Di sini kita panggil sebuah variabel usia ini ya, nanti kita filter usia, nanti panggil sebuah fungsi metode yang tadi kita bilang filter atau disaring filter. Nah, kita buat lagi variabel u, kita buat di sini u aja biar singkat. U sama dengan lebih dari u. Di sini kita buat sama dengan 18. Di sini kita buat 18 titik koma, kita konsolok itu dewasa. Nah, kira-kira ini yang keluar apa nih? Kira-kira kalau dari segini. Nah, ini saya singkat aja ya, biar saya sederhanakan kata-kata saringnya. Variabel usia yang bertipe nilainya ada 10, 25, 30, 45. Nah, jadi let dewasa, variabel kita buat lagi variabel dewasa, dipanggil variabel ini untuk disimpan nilai sementaranya, maka dipanggil fungsinya yaitu bernama filter atau disaring. Nah, kita buat lagi variabel dari u, dipanggil u lebih dari atau sama dengan 18 umur usianya. Nah, ingat disaring, difilter. Ingat kata kuncinya lebih dari atau sama dengan 18. Nah, apa yang dia tampilkan? 25, 30, 45. Kenapa? Oke, kita lihat hasilnya sama-sama. Kita clear dulu. Nah, benar. Karena kita saring. Oh, ini kita saring kayak kita mau menyaring ikan ya, menyaring ikan atau enggak menyaring ikan. Kita pindahkan di mana di sini ikan mas, di mana di sini ikan lele, kita saring, kita filter gitu.
Jadi sesuai yang disaring. Apa yang disaring? Kita panggil sebuah variabel U. Nah, si U ini, usia, kita singkat aja U aja, lebih dari atau sama dengan 18. Jadi, ya kalau sama dengan 18 atau nggak lebih dari, ya tampilkan gitu yang disaring. Ya kalau tidak ada yang kurang dari 18, jangan tampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu namanya untuk penggunaan yang bernama filter atau menyaring elemen. Nah, banyak lagi ya. Nah, yang ketiga, fin, mencari satu data. Nah, di sini kita ingat, fin itu mencari satu data. Oke, satu data ya. Jadi cuma satu aja yang ditampilkan, tapi dicari berdasarkan variabel yang atau fungsi yang dicari. Nah, kita langsung eksekusi aja. Di sini kita buat let. Kita buat di sini namanya data aja. Oh, ya data aja kita buat di sini. Biar teman-teman paham gitu ya. 5 7 8 9 titik koma. Di sini kita buat konsolog, kita buat di sini data titik file. Nah, di sini kita langsung eksekusi, di mana D sama dengan lebih dari 6. Expression D Oke. Ini nggak perlu ya. Oke, apa yang ditampilkan ini? Tadi kan kita bilang lebih dari satu data. Tuh. Jadi di sini kita buat sebuah nama variabelnya itu data yang nilai array-nya itu 5 7 8 9. Nah, kita panggil nih data, dipanggil satu data berdasarkan yang sudah dicari. Tapi satu data doang yang dicari. Karena kenapa? Kita buat sebuah variabel D di mana lebih dari 6. Nah, ini yang dipanggil apa? 7. Ya, benar. Angkanya 7. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan di menggunakan file. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penggunaan file ya. Itu di fungsi file ya. Oke, kita langsung next lagi. For each ya gini aja ya. Ini kita copy paste aja. Jadi for each itu looping yang pernah kita pelajari, tapi tanpa return. Return itu ya hasilnya gitu. Ini kita panggil lagi. Ini kita copy paste aja ya, karena ini cuma sekedar ini doang. Kita copy paste biar cepat ya. Tapi di sini saya jelaskan. Nah, di sini apa kira-kira hasilnya? Saya panggil ini. Panggil let buah manggis yang tadi di awal. Di sini saya panggil lagi buah.forEach item konsolog item. Ingat looping tetapi ini dalam array. Nah, ini kita panggil di sini. Apa yang ditampilkan? Apa? Sebuah variabel buah yang bernilai manggis, pisang, dan durian, maka kita variabel buah kita tampilkan itemnya, item dari sebuah array yang tadi 0, 1, dan 2 dan 3. Nah,
Jadi clear ya tampilnya yang itu, manggis, pisang, durian, tapi dihilangkan array-nya, di looping satu-satu gigi ini berurutan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu doang sih simpel. Karena kita sudah belajar looping ya. Nah, paling kurang lebih seperti itu untuk di array method yang sering dipakai. Nah, kalau untuk array of object. Jadi array ini berisi objek. Ini sangat umum ya, sangat umum dipakai di real case di dunia nyata. Nanti kalau teman-teman sebagai backend di Node.js menggunakan bahasa pemrograman JavaScript atau TypeScript, pasti nanti ada namanya sebuah objek, array dalam objek, nanti kayak nama, key, value, dan semacamnya. Nah, di sini kita buat aja di sini ya, teman-teman. Kita panggil aja. Di sini contohnya kita buat red mahasiswa array, tapi kita buat objek. Nah, di sini contohnya nama key-nya, di sininya kita buat contohnya raja, koma. Di sini kita buat umurnya 20, contohnya. Di sini kita buat ini expected. Nah, kita buat di sini 2 aja ya. 3 aja, 3, 2, 3. Kita jangan lupa di koma, di sini koma, di sini. Oke. Di sini kita buat 21 dan di sini 22, di sini kita buat Budi, di sini kita buat Andi. Nah, di sini ada, kita panggil dulu log, console. Nah, di sini kita buat mahasiswa, di mana kita ambil di sini 1 titik nama. Nah, di sini saya jelaskan ya. Ada sebuah variabel mahasiswa dalam array, tapi ada objek tapi di dalam array. Ingat, ini objek, ini array. Ini array, ini objek. Tapi dia berbentuk sebuah array di dalam objek. Nah, ada namanya itu key, property key value. Value-nya nilai. Key ada key nama, umur. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ketika kita konsol sebuah variabel mahasiswa, diambil array-nya 1, diambil cuman khusus spesial properti nama, apa yang ditampilkan? Salah? Salah? Oh ya, raja ya, ya raja. Ya benar-benar raja. Oh, tunggu bentar. Oh, yang dipanggil 1 ya, 1. Berarti Budi, ya tadi saya salah ya, sorry. Jadi yang diambil 1. Jadi yang ditampilkan Budi. Budi, tapi ikut nggak umurnya? Umurnya juga ditampilkan nggak? Hah? Nama aja? Ya benar. Oh, Budi. Kenapa? Tadi saya bilang diambil array 1, jadi saya juga bingung nih. Jadi kayak bingung juga. Tadi saya bilang, sorry tadi saya salah. Nah, jadi diambil bertipe array-nya 1. Tadi yang pertama sebuah array bertipe datanya objek, ada namanya properti nama, raja, key value-nya umur, ada yang nomor 0, 1 dan 2. Nah, kita panggil mahasiswa 2 dan nama. Nah, kalau di sini kita buat 2 dan di sini kita hapus ini, apa yang ditampilkan?
Hah? Error? Iya, apa yang ya, memang benar ditampilkan nama sama umur. Apa? Oh ya, benar itu. Jadi tadi diingat ya, kita tampilkan Andi umur 22. Nah, kita panggil sebuah 22 eh, indeks array 2 di mana variabel mahasiswa kita panggil untuk menampilkan yaitu nama Andi umur 22. Jadi kalau di sini kita buat cuman umur, ya tentunya yang dipanggil 22 doang. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa dipahami untuk ini. Sudah dipahami kan? Oke. Itu namanya kalau array of object. Array bisa berisi objek. Ini sangat umum. Sangat umum dan sangat sering, bukan sering lagi sih. Udah sering dilakukan lah di coding atau di apapun bertipe data array bisa berisi objek gitu. Karena kita sini belum belajar objek, tapi di sini saya langsung array berisi objek. Ini sangat umum dipakai di dunia real case-nya atau di dunia nyatanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada key value, propertinya apa? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan yaitu dalam sebuah kita belajar array. Nanti kita langsung ke next object. Kita udah 17.01 ya, 15 menit lagi ya. Oke, ada pertanyaan mengenai array? Sebelum langsung kita ke objek lagi. Ada pertanyaan di array? Bagaimana? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya langsung ke objek aja ya. Biar kita mempersingkat waktu juga. Jadi kalau sharingnya berjalan waktu dengan saya menyampaikan materi kepada teman, ya boleh bertanya. Oke, kita langsung ke objek. Ada yang tahu objek? Tadi kita udah sekilas belajar objek, tapi itu masih array di dalam berisi dalam objek. Nah, objek itu apa? Sebelum saya sampaikan objek. Objek itu apa? Apa itu objek? Hah? Kata kerja dalam sebuah kalimat. Ya benar, kalau dalam arti bahasa Indonesia. Memang kita mengartikan seperti itu. Benar, benar. Nggak ada yang salah. Objek. Kita melihat sebuah objek minuman. Objek. Benda. Objek. Benar, nggak salah. Benda, objek. Tembok, objek. Ada objek, subjek, gitu kan. Ah, predikat. Nah, kalau dalam bahasa struktur data objek yang kita pelajari dalam bahasa pemrograman JavaScript, nah kita lihat objek. Objek yaitu struktur data atau struktur data yang dimana ada key value, key-nya kunci, value-nya nilai. Nah, di sini tentunya digunakan apa? Untuk menyimpan sebuah data-data yang lebih terstruktur gitu. Nanti banyak tuh datanya apa, nama, age, umurnya apa, jurusannya apa. Jadi biar lebih rapi gitu. Biar lebih rapi tapi lebih terstruktur juga. Nah, nanti contohnya kita buat sebuah variabel mahasiswa, nama, Budi atau enggak umur berapa, jurusan apa gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk di objek. Langsung aja ke coding session. Oke. Jadi kita langsung aja contoh ya. Ini kita
komentar aja. Di sini kita buat objek. Kita belajar objek let mahasiswa. Di sini kita buat objek. Tadi saya berikan nama, contohnya kita buat Budi. Jangan lupa koma di belakang. Kita buat di sini umurnya 20 dan di sini kita buat jurusan teknik informatika. Nah, di sini kita langsung buat sebuah variabel mahasiswa, membuat sebuah variabel mahasiswa di mana yaitu ada K-nya nama, value-nya Budi, K-nya umur, value-nya 20 tipe data number, K-nya jurusan, value-nya teknik informatika. Jadi perlu diingat di sini namanya K kunci, dan ketika titik 2 dipanggil sebuah tipe data string itu namanya value. Mau itu tipe data string, true and false atau number dan semacamnya. Jadi ingat K titik 2 value. Nah, itu untuk dalam sebuah objek. Nah, kita konsolog mahasiswa. Tentunya yang keluar apa? Apa? Apa yang keluar? Tadi kan kita belajar loh singkat tadi objek tadi. Oh ya, benar. Jadi semua key dan value-nya dalam sebuah objek ini dipanggil sebuah karena kita memanggil sebuah variabel yang bernama mahasiswa. Bukan mahasiswa ya. Nanti mahasiswa lagi. Oke, kita langsung ke next saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan simpelnya objek. Kita langsung eksekusi yang lain. Nah, di sini notion. Tadi notion ya kita panggil di sini ya. Kalau donation cuman mahasiswa nama. Nah, yang ditampilkan apa? Ingat kita tidak belajar array lagi ya, kita belajar objek. Ingat aja key dan value-nya. Nama Budi salah. Iya, nama. Kita clear. Budi doang. Nggak ada namanya. Oke, ya nggak apa-apa. Saya juga masuk ke situ, tapi saya jebak lagi gitu. Nah, yang ditampilkan itu cuman Budi karena kita panggil sebuah key-nya yaitu bernama nama gitu. Oke, itu namanya dalam notion itu dipanggil cuma satu data yang dipanggil dari sebuah key. Nah, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga kita contohnya bracket notation. Nah, di sini kita buat aja konsolog mahasiswa. Di sini kita buat umur. Apa yang keluar ini? Oke nih, langsung saya mempersingkat waktu ya. 20 ya. Kenapa? Umur. Tapi kalau kok perbedaannya kalau kayak gini juga bisa nih. Apa perbedaannya? Bisa juga kayak gini. Bisa juga kalau kayak gini.
Apa perbedaannya? Bracket notation. Sudah jelas dong perbedaannya apa? Masa? Nah, gini aja langsung aja ya. Perbedaannya itu cuma memakai bracket notation. Tanda siku, titik-titik apa yang diisi. Ya, kita ambil umum. Nah, itu untuk bracket. Tadi dot. Dot titik. Kan kalau dot itu kan bahasa Indonesia titik kan. www.com. Pakai dot. Kalau ini bracket, bracket tanda siku, string, apa yang dipanggil key-nya. Jadi itu aja perbedaannya sih. Tapi nanti ini ada studi case, real case-nya nanti yang ribet lagi. Ini saya simpel aja gitu. Nah, yang keempat mengubah nilai. Ya, tinggal panggil aja di sini mahasiswa dot umur, kita buat di sini 100 tahun. Nah, baru ya kita konsolok aja, konsolok ya mahasiswa. Apa yang keluar sini? Yakin? Ya, benar itu. Nah, tadi ini saya coba aja karena kita udah belajar dari dot. Oh, saya hapus aja lah, jangan pakai dot dulu lah. Nah, jadi yang dipanggil cuma mahasiswa aja, tapi nilainya diubah menjadi dari awalnya nilai sementaranya 20 diganti jadi 100. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk pengubahan nilai. Nah, di sini dot notation menambah properti baru. Nah, contohnya kita di sini kita ini aja ya. Kita di sini kita komentar aja mahasiswa dot alamat sama dengan tipe datanya Karawang. Solok kita buat di sini yaitu mahasiswa. Oke, apa yang keluar? Tampilkan. Hah? Iya, apa yang ditampilkan? Datanya kan tadi ini ada variabel mahasiswa, datanya kayaknya nama, PPG, umur, nama ada alamatnya gitu. Oke, benar. Langsung coding ya. Ya, jadi hasilnya tinggal cuma menambahkan alamat doang. Nah, tapi dia menggunakan bracket. Tadi kan ini kan tidak menggunakan bracket, ini menggunakan bracket. Nah, jadi dia tinggal tertambah gitu. Dia disimpan dulu nih sementaranya mahasiswa nih. Sudah disimpan, tapi dibuat alamat. Nah, ditambahkan value-nya Karawang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan dot notation atau menambah properti baru. Nah, kalau kita menghapus properti, kita hapus di sini delete mahasiswa, kita buat sini mahasiswa dot jurusan koma. Ini kita matikan, kita komentar dulu. Di sini kita konsolok. Wow, baterai saya habis. Aduh, mana bisa lagi. Oke, di sini tunggu ya, ini baterainya habis nih. Kalau di sini memang masih terang, tapi di sini gelap. Bentar. 20% lagi lah, nggak apa-apa, masih cukup lah. Oke, di sini saya buat delete
mahasiswa dot properti jurusan. Apa yang kita tampilkan? Hah? Terus tampilannya apa? Nama, umur? Iya, benar. Oh. Jadi artinya delete mahasiswa dot jurusan itu menghapus spesifik key value-nya di jurusan dari variabel mahasiswa. Jadi sesimpel itu untuk delete ya. Oke, kita langsung next lagi. Kita udah 15 ya. Dua lagi sih, tinggal ini sih. Hah? Lanjut lagi ya, kita copy paste aja ya, tapi saya jelaskan. Ini bukan saya mau mengajarkan teman-teman, oh copy paste aja gitu. Jangan ya. Ini biar, tapi saya jelaskan secara rinci apa itu, bagaimana. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Ini kita lihat saja. Nah, kalau objek method itu dapat memiliki method atau fungsi di dalam sebuah objek. Nah, kita copy paste aja ya, biar tidak terlalu lama ya ketiknya. Nah, di sini saya menggunakan variabel user bernama user, di mana variabel user ini ada nilainya sebuah objek, di mana objek ini yaitu ada key-nya nama, value-nya get. Nah, di sini kita buat lagi nih, di dalam objek itu ada sebuah function atau method. Nanti method atau function ini kita belajar lebih detail lagi, karena function ini panjang ya. Kalau penggunaan functionnya ini singkat aja. Kita panggil sebuah function say hello, di mana kita konsol halo, koma saya plus this. Kita pakai di sini untuk mengambil sebuah properti nama. Nah, di mana nama ini kita langsung panggil sebuah variable user, di mana kita panggil sebuah method yang namanya say hello untuk di konsol dari si method say hello ini. Isinya halo, koma saya spasi plus ambil sebuah properti yang bernama nama. Apa hasilnya? Halo? Ya, benar. Tapi harus lengkap ya. Halo, baru spasi. Soalnya kan spasi dan itu sangat pengaruh ya. Halo, koma, spasi, baru spasi untuk bisa lebih bagus gitu pembacaannya. Kalau kita di sini nih, kita hapus di sini bakalan kempet. Jadi pembacanya saya nggak ada gitu kan, kayak notasi untuk spasinya. Nah itu perlu juga, jadi biar bagus gitu untuk dalam penampilannya. Nah, halo saya di nama user dot panggil sebuah metode atau fungsinya itu say hello. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan di dalam objek method di array. Nah, kita langsung lanjut satu lagi. Ini saya copy paste aja ya, tapi saya jelaskan buat teman-teman ya. Kira-kira kalau ini apa hasilnya? Ada boleh satu orang. Ini saya belum menjelaskan dulu ya, tapi apa hasilnya? Ingat tadi kita belajar array dalam objek, key value, ingat filter, ingat lebih dari, ingat variabelnya. Itu aja yang diingat. Apa? Angkat tangan biar ini kayak apa? Ambigu gitu, 7 juta, 5 juta gitu. Berapa?
7 juta. Ingat, ini juga nomor angka 7 juta atau 17.000. Apalagi ayo, ayo. Jangan lama-lama ya, nanti teman-teman lama-lama pulang. Kenapa? Oke, kita dekatin. Nah, oke. Angkat tangan satu orang. Oke, silakan, jelaskan. Juta. Ada filter loh. Ingat, filter loh. Apa filter tadi? Filter kegunaannya apa? Hah? Oke ya, tadi jawaban siapa namanya? Titis benar. Tapi bukan benar, tapi kurang tepat penjelasannya. Ayo, siapa yang mau menempatkan dari jawaban Titis? Oke ya, jadi gini. Nah, saya tampilkan dulu ya, saya tampilkan dulu ke teman-teman. Yang ditampilkan ID-nya 1. Oke, namanya laptop, harganya 7 juta. Kenapa 7 juta? Ya, angkanya nolnya 6. Ingat, angka nolnya 6. Bukan, ingat, nolnya 6 ya. Jadi ini sama kayak rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ini dalam bahasa mata uang Indonesia gitu. Apalagi lagi ribut sekarang mau diganti. Lagi viral, ya tahulah teman-teman viral sekarang. Itu ribut nanti di backend. Nah, di sini tapi saya tidak mau sebut itu, nanti takut ini ya. Soalnya ini diupload juga di YouTube gitu ya. Oke, di sini ada sebuah variabel produk yang ID-nya itu ada 3 produk. Nah, di mana di dalam produk ini itu bertipe array dalam sebuah objek. Nah, dalam objek ini ada 3 produk. Key-nya ada ID, ada nama, ada harga. ID yang pertama yaitu laptop, harganya 7 juta. ID yang kedua namanya key-nya nama, value-nya keyboard, key-nya harga, value-nya TV data 300.000 karena nolnya 5. Oke, mantap. ID-nya 3 di sini. Wow. Ada harga 150.000, di mana ini adalah produk yang ketiga. Nah, di sini kita buat sebuah variabel yang bernama mahal. Nah, kita simpan nih. Di sini nilai sementaranya. Nah, sudah disimpan nih. Ini nilainya nih, disimpan di sini. Baru difilter. Difilter panggil sebuah variabel lagi P. Ya, kita buat aja P di sini. Panggil P dot harga lebih dari 500.000. Nah, filter itu disaring. Disaring apa aja nih? Siapa aja yang lebih dari 500.000. Waduh. 500.000. Nah, di mana kita konvert nih mahal, maka yang ditampilkan ya
7 juta. Kenapa 7 juta? Difilter lebih dari 500.000 untuk dari produk 3 produk tadi difilter. Ya kalau ada lagi ya, karena kalau ada nih 6 juta 7 juta ya difilter 3 produk, karena yang produk kedua dan produk ketiga itu lebih dari kurang dari 500.000. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sekalian langsung isi absennya ya, isi absennya jangan lupa. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana? Ada? Oke, video YouTube-nya nanti diupload. Oke, jadi kesimpulannya array cocok untuk menyimpan kumpulan data yang terurut, objek cocok untuk data terstruktur dengan atribut. Kombinasi array of object sangat umum dalam pemrograman web, apalagi dari sisi backend. JavaScript menyediakan banyak metode bawaan yang membuat, jadi ini hanya sering digunakan aja yang saya tampilkan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini umum yang paling digunakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Ada tugas di rumah? Ada tugas di rumah, nanti ini saya upload, belum saya upload ke e-learning. Silakan isi absensinya sama feedbacknya. Nanti ya tugasnya seperti biasa, kode file JavaScript dan kode screenshot terminalnya. Maksimal 5 MB di zip. Oke? Untuk soalnya ini semua ada kok yang seperti yang kita pelajari. Nggak ada yang jauh-jauh dari itu. Jadi ada array, objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nanti kode file JavaScript-nya, hasil output-nya dikirim ke Elma. Seperti biasa, tanggal berapa sekarang? 15 tadi, tanggal 21, jam 23.59. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti saya upload semua, saya akan kasih tahu info ke grup semuanya. Terima kasih, selamat sore semuanya teman-teman. Dan hati-hati di perjalanan sampai ke masing-masing. Oke, ini